Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى أزواجه وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dapat bersilaturahim di PCM pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kakak, tepatnya di Parit Keladi, dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih kepada pengurus PCM sebagai sahibul bait, tuan rumah yang berkenan menyediakan tempat dan memfasilitasi yang lain-lainnya konsumsi ini mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah berikan kepada kita juga bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa mengikuti atau ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena memang momentum kita ini adalah sudah masuk kepada Ashrul Awail, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini hari-hari atau waktu-waktu yang memiliki keutamaan besar bagi kaum muslimin, Bahkan sebahagian ahli tafsir memahamkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala bersumpah yakni terhadap malam-malam yakni 10 awal Dzulhijjah ini. Jadi dalam surah Al-Fajr itu sebagian ahli tafsir memahamkan kepada kita qasam Allah Subhanahu wa taala wa layalin 'ashr, itu dimaknai bahwa yang dimaksud wa layalin 'ashr yaitu demi malam yang 10, yakni adalah 10 awal daripada Dzulhijjah. Walaupun ada juga yang memahamkan maknanya adalah 10 akhir bulan Ramadan. Ala kulli hal, di samping ayat itu juga banyak hadis-hadis yang mengabarkan atau sampai kepada kita tentang keutamaan yakni Ashrul Awail min Dzulhijjah ini, yaitu 10
awal Dzulhijjah ini. Di antaranya adalah ada takbir yang bersifat mutlak. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau menghidupkan sunnah ini, kita tidak boleh yang bertakbir nih sekarang nih. Mutlak sifatnya. Mutlak itu tidak terikat dengan amalan-amalan tertentu. Boleh. Ya, nanti Pak Noh sambil mendarai mobil, Allahu Akbar, Allah boleh. Ya, jadi udah boleh bertakbir kita dari masuk awal Dzulhijjah ini. Nanti ada takbir muqayyad, takbir yang terikat, yaitu masuknya 10 Dzulhijjah sampai 3 hari tasyrik, yakni 11, 12, 13 sampai menjelang maghrib. Karena kalau udah menjelang maghrib dah masuk 14. Nah, itu tidak lagi ya. Jadi kalaupun mau menyembelih hewan kurban nanti jangan sampai menjelang malam. Jadi pada asar sampai menjelang maghrib itu dah akhirnya. Ya. Nah, untuk awal-awal Dzulhijjah ini kita disunahkan takbir secara mutlak. Mutlak itu secara bebas dan terikat. Ya. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat daripada hadis juga bahwasanya tidak ada amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar nanti, yaitu tanggal 10, karena itu disebut hari nahar ya. Jadi kalau 9-nya Yaum Arafah, kalau 8 itu Yaum Tarwiyah ya. Jadi 8-nya Yaum Tarwiyah, kalau 9 Yaum Arafah, kalau 10 Yaum Nahar, kalau 11, 12, 11 Ayyamut Tasyriq. Nah, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada amalan yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari nahar nanti dan 3 hari tasyrik itu min iraqatid dam. Ya. Tidak ada yang paling afdal ketimbang menumpahkan darah hewan kurban. Artinya kurban. Jadi masih ada kesempatan lah kita setelah pengajian ini mungkin bertambah jadwal atau daftar orang yang berkurban ya. Nah, jadi dalam masjid ini, baik masyarakat di sini khususnya ya, yang belum daftar di masjid ini untuk berkurban, mudah-mudahan setelah pengajian ini diberikan rezeki oleh Allah dan mau berkurban ya. Nah, seperti itu. Nah, tentu dorongan itu salah satu penyebabnya setelah hidayah Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita memahami hakikat daripada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban tersebut ya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah kurban ini walaupun dah sering-sering kita ulang, itu adalah berawal daripada pengorbanan atau kurban yang dipersembahkan oleh 2 orang anak Adam alaihi salam. Kalau di dalam tafsir itu disebut Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ya. Kurban itu sendiri maknanya adalah ma yutaqarrabu bihi ilallah. Yang disebut kurban secara umum maknanya adalah apa saja yang dengannya kita gunakan untuk dekatkan diri pada Allah. Apa saja yang dengannya kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kurban itu dekat artinya. Makanya kalau orang yang mempunyai pertalian darah dengan kita itu disebut kerabat qarib. Kalau kita ini suka mencampur ditimpa-timpa kan, karib kerabat, kan? Pada qarib itu dia katakan, kita katakan qarib, berarti dia kerabat kita, ya kan? Nah, jadi berasal dari kata kurban itu ya mendekat, dekat ya. Nah, biar kita biasa bilang ini sahabat karib saya, gitu ya. Berarti dekat, ya. Nah, jadi sejarah kurban ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni di dalam Al-Qur'an
tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membacakan kisah atau menyampaikan kisah dua orang anak Adam alaihissalam kepada Bani Israel. Nah, khitabnya Bani Israel waktu itu di dalam tafsir katakan khitabnya Bani Israel, yakni watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Muhammad SAW kata Allah Taala dalam Al-Quran, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad SAW naba'a bani Adam bil haqq, berita dua orang anak Adam. Bacakan berita itu dengan hak, dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, tanpa ada dikurangi, tanpa ada dimanipulasi, tanpa ada dilebih-lebihkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi Allah Taala mengatakan, bacakan kepada mereka berita tentang dua orang anak Adam dengan benar, dengan hak, dengan sesungguh-sungguhnya berita. Ya, berita itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui berita ini. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu baru 6 orang. Kan tidak ada yang tahu, baru 6 orang kaum ini. Ya kan? Jadi tidak ada yang tahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, direkam. Berita ini disebut naba, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Disebut naba. Naba itu berita penting. Kalau berita yang beredar di sekitar kita melalui televisi, melalui YouTube, handphone dan sebagainya, ya, itu khobar, itu berita. Tapi masih standarnya standar berita umum. Tapi berita penting itu disebut naba, an-naba. Makanya berita tentang hari kiamat itu penting nanti. Kenapa? Di situ akan memisahkan mana golongan yang sa'id wasaqi, orang yang bahagia dan menderita, ahli surga dan neraka, hari pembalasan, itu disebut naba. Maka ada surah An-Naba namanya. Surah An-Naba itu maksudnya berita yang sangat penting. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun", tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, "'anin naba'il 'azim", tentang berita yang sangat besar. Berita penting yang sangat besar. Allah menggunakan kalimat berita tentang anak Adam ini juga penting. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad SAW berita tentang kedua orang anak Adam. Apa berita itu? Il qarraba qurbanan. Tatkala dua orang anak Adam itu mempersembahkan kurban. Nah, ini nanti ya. Di sini Allah menjelaskan apa sebab kurban tak diterima, apa sebab kurban diterima. Nah, ini jadi patokan kita karena sebab ini biasanya tak berubah. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang sebab tak bisa berubah. Zaman dulu sebab kenyang karena makan, sekarang pun gitu. Ya, cuma ditambah sekarang sebab kenyang karena diimpus pun bisa. Nah, kan? Tapi aslinya sebabnya tidak bisa berubah-ubah. Sebab itu tak bisa berubah. Maka orang baca sejarah itu untuk mengambil sebab. Sejarah Islam itu berkembang atau jaya, dibaca sejarah untuk mengambil apa sebabnya. Begitupun sejarah Islam itu runtuh, dipelajari untuk dihindari apa sebab keruntuhannya. Karena sebab tak pernah berubah. Sebab. Nah, sebab diterimanya kurban zaman Nabi Adam, ya, sampai hari kiamat nanti tak pernah berubah. Begitupun sebab ditolaknya kurban tak pernah berubah. Ya, maka ini berita penting. Ya, jadi ada sebab kenapa anak Adam itu kurbannya ditolak dan satunya lagi diterima. Ya, atau diterima satunya ditolak. Ya, ini menarik, redaksi ayatnya luar biasa. Kita bacakan lengkapnya. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq
إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Bacakan kepada mereka Muhammad berita tentang kedua orang anak Adam. Tatkala kedua orang anak Adam itu masing-masing di antara duanya itu mempersembahkan kurban, fatuqbila min ahadihima, yang satunya diterima, walam yutaqabbal minal akhar, dan yang lain satunya lagi tak diterima. Satunya diterima, yang lainnya satunya lagi tidak diterima. Qala la aqtulannak. Allah kedepankan sebab tak diterima dulu. Apa sebab tak diterima kurbannya? Didahulukan oleh Allah penjelasannya. Baru ditutup oleh Allah apa sebab diterima. Nah, seperti itu. Ini tanbih untuk memberikan membangkitkan kesadaran kita. Apa sebab ini? Tak diterima nih. Qala la aqtulannak. Yang tak diterima itu punya penyakit hati, tidak ikhlas, tidak ikhlasnya. Penyakit hatinya hasad, dengki. Di sini membedakan hasad dengan ghibthah itu di situ. Hasad dengan ghibthah di situ. Kalau hasad itu dia dengki nengok orang lain dapat nikmat dan berusaha agar nikmat itu hilang. Bahasa Pontianak, dia sama-sama putih mata, yang penting jangan dapat. Gitu kan? Ini bahaya ini kalau ada punya prinsip hidup seperti itu. Dia tak dapat, dia sama-sama tak dapat. Yang penting, itu kan jangan sampai dia dapat. Seperti itu. Ini bahaya ini. Kalau pengen apa yang dimiliki orang lain, tapi tidak mengusik nikmat orang lain tersebut, itu belum. Itu ghibthah namanya, Pak. Orang punya ilmu, dia pengen juga, ya kan? Itu ghibthah. Dan ghibthah ini boleh. Misalnya di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau membuat muqaddimah, membuat bab khusus di muqaddimahnya itu sebelum bahas tafsir, ghibthah ala ahli Al-Quran. Boleh kita dengki dengan orang yang ahli Al-Quran. Bukan hasad tapi ghibthah. Ghibthah itu maksudnya kita, orang ini banyak hafalannya, pengen gak saya? Akhirnya pulang ke rumah baca Al-Quran terus. Rupa tak sampai-sampai gak hafalannya. Ya kan? Seperti itu. Itu ghibthah namanya. Itu boleh. Ya. Tapi tidak mengusik nikmatnya itu. Ya, bahkan ini menjadi kebiasaan para ulama fastabiqul khairat. Saya diajarkan oleh almarhum guru saya dulu, Hermanto, kalau ente minum air zam-zam, ente berdoa, ya Allah, berikan saya ilmu seperti mana engkau memberikan Imam Syafi'i ilmu. Wah. Karena air zam-zam itu diminum sesuai keinginan peminumnya. Ya. Sesuai keinginan peminumnya. Kalau pengen yang peminumnya berniat hilang haus. Kalau pengen yang lain ya bisa. Selama keinginan itu baik gitu ya. Ya kan seperti itu. Ya, dan keinginannya itu sesuai dengan standar kemanusiaan. Jangan pula minum ya Allah jadikan hamba Spiderman setelah minum, ada bisa. Itu di luar standar kemanusiaan. Tapi boleh kita minta yang lain. Nah, seperti itu. Itu ghibthah. Tapi kalau hasad, ini tidak rela orang lain punya nikmat dan pengen nikmat itu hilang. Saudara Qabil dari ini, dalam tafsirnya Qabil namanya ini, ya, namanya Qabil, ya, bukan makbul. Kalau makbul diterima oleh Qabil ya, bukan. Jadi sikit-sikit lagi, kalau dibalik makbul, terima jadi nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi karena dia punya penyakit hati, berkurban tidak ikhlas, ya, dikisahkan kurbannya itu hasil panen yang dah ya, kata orang tu dia sendiri pun pejam mata tengoknya, maksudnya tak suka dah gitu kan, baru dikurbankannya, ya kan, tidak diterima.
yang satunya berkorban hewan ternak. Ya, ini diterima oleh Allah SWT. Karena ada kedengkian, maka dikatakan la aqtulannak. Ya, kok balik saya bunuh kamu. Nah, ini beradik ini. Nah, seperti itu. La aqtulannak. Ini hasad, penyakit hasad. Kemudian qala innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Si Habil itu menjawab, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Yang diterima oleh Allah itu, Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kalimat innama ini kalau dalam kajian bahasa Arab, makna hurufnya adalah huruf hasr, membatasi. Jadi sudah dikurung oleh Allah syaratnya kalau tidak ikhlas tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah SWT. Ya. Karena innama ini huruf taukid bergandengan dengan mim nafi, menafikan. Ya, jadi Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kata seorang ulama yang berasal dari yakni Mekah, yakni Syekh Sa'di dalam tafsirnya, asahhul qawli, pendapat yang paling sahih fi tafsiril muttaqin, di dalam tafsir makna muttaqin adalah al-ikhlas. Ikhlas, yaitu keikhlasan. Maka di dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya, daging korban dan darah hewan kurban yang disembelih itu tidak akan mencapai Allah, tidak akan sampai kepada Allah SWT. Yanalu, nail itu mencapai, tidak akan sampai kepada Allah SWT. Tidak bisa meraih keridhaan Allah maksudnya. Jadi daging kita itu meskipun bagus, kata orang merah luar biasa, bagus sekali, kualitas bagus, itu tidak akan mampu meraih keridhaan Allah, apalagi darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dapat meraih keridhaan Allah dari kurban itu adalah at-taqwa. At-taqwa yakni al-ikhlas. Ini syaratnya, Pak. Penting syaratnya, ikhlas. Kenapa? Karena ini belum terjadi. Jadi kita bisa tata. Nanti akan kita lihatkan indikator-indikator keikhlasan itu seperti apa. Ya, keikhlasannya penting. Karena agak mahal nih, kalau tak ikhlas rugi. 3 juta ya Pak ya? Mahal. Kambing mahal. 1 kilonya yang mentah 120. 160. Nah, maksudnya timbangan anunya 1 ekornya itu dia dihargai, kalau udah jadi daging 160. Kalau ekornya itu dia hitung kilo juga utuh Pak. Ya kan 120. Kalau berat kambing 25 kilo berarti 3 juta. Rugi gak gitu tuh? Tiba-tiba 3 juta hanya untuk makan daging, baru beli ke pasar. Bagaimana agar meraih keridhaan Allah? Takwa. Takwa ini adalah ikhlas tadi itu. Maka kata Syekh Sa'di mengatakan, kurban itu bukan untuk sum'ah, bukan untuk riya, bukan untuk diriakan, bukan untuk sum'ah, bukan untuk adat tahunan, bukan. Apalagi bukan untuk tafakhur. Tafakhur itu untuk saling berbangga-bangga. Sapi ente berapa? Sapi saya yang 18 juta, kami sih 76. Itu kamu bangga, ya kan? Tak boleh. Seperti itu, tak boleh. Maka kata beliau, rahimahullah, orang yang berkurban tidak ikhlas, kal kusyur bila lub, ya, seperti kulit tak ada isinya. Ada kulitnya, tidak ada isinya. Atau seperti
jasad yang tidak ada ruhnya. Amal ibadah kurban kita itu kalau tidak ikhlas ya seperti kulit yang tidak berisi, tidak ada isinya, atau jasad yang tidak ada ruh. Seberapa manfaat jasad yang sudah tidak ada ruh? Berapa tahan kita bersamanya? Dulu di kampung saya ada orang tak rela bininya ditanam. Dia tinggal apa? Dibawakannya barang boncok. Ya kan? Bawakannya tak berani orang ngerjakan. Gimana enggak ceritanya? Taruh nyawa. Besok biarkan orang hidup dia satu lambu. Ini benar Pak ceritanya Pak. Ya. Masih ingat namanya? Tapi dah saya sebutkan. Ya. Istrinya guru ngaji. Iya. Tak mungkin terpukul ya, depresi atau stres kali ya. 3 hari Pak dibiarkannya. Orang macam mana mau dekat bawa barang. Udah selesai itu ada agak berubah bau badan istrinya udah galau kerjanya dah. Mampu dia. Ya kan? Nah maka jangan rahmati Allah SWT, kurban yang kita persembahkan itu kalau tidak ikhlas ya seperti itu, seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Yang tidak ada ruhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala salah satu ibrah dalam ayat yang tadi kita bacakan itu adalah untuk menjelaskan syarat diterimanya kurban itu adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ikhlas berkurban kata Rasulullah SAW, belum jatuh darah kurban yang disembelih itu, belum jatuh ke bumi, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dagingnya itu manfaat sosialnya saja. Memang boleh untuk yang berkorban sepertiga, untuk tetangga sepertiga, untuk fakir miskin sepertiga, ya, seperti itu. Nah maka ini kurban ini penting. Syariat dulu juga jadi syariat kita. Syar'uman qablana, syariat nabi-nabi sebelum kita juga dijadikan syariat kita, yaitu syariat Islam. Itu syariat Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Surah Al-Kautsar. Perintah Allah SWT. Ini dalilnya. Surah Al-Kautsar itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kisah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu surah Al-Kautsar ini full, satu surah sekali langsung diterima. Satu surah langsung diterima. Ketika itu beliau sedang hidup ayam kata orang ya. Aghfa Rasulullah SAW irfa'an, tidur ayam. Kalau bahasa kita itu irfa. Irfa itu tidur ayam, antara sadar dengan tak. Mata dah terpejam, tapi telinga masih dengar. Gitu itu bahasa, kalau bahasa kita ya tidur ayam. Biasa juga dengar saya itu ada dia datang tu, tapi mata saya tu berat saya nak bangun. Tidur ayam, antara sadar dengan tak itu. Irfa, aghfa Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Rasulullah bangun sambil tersenyum. Bangun sambil tersenyum. Kemudian perawi mengatakan, imma qala lahu wa imma qalu lahu. Perawi ragu, apakah Rasulullah dulu yang ngomong atau sahabat dulu bertanya. Maka sahabat yang bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, innahu unzilat alayya anifan surah. Sesungguhnya barusan tadi, ya, karena cara Rasulullah dapat wahyu itu melalui di dalam tidur dan di dalam yaqadzah. Yaqadzah itu dalam sadar dan di dalam tidur. Itu cara Allah Taala. Karena mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu hak. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, ya, itu hak. Ru'yatul haq, ya. Jadi wahyu Rasulullah SAW disampaikan oleh wahyu Allah disampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang tertidur. Tidurnya itu tidak nyenyak, antara sadar dan tidak, ya. Kemudian di sahabat bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Bangun tidur langsung tersenyum. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Barusan turun kepadaku, ya, surah dibacakan sampai khotam, sampai selesai surahnya.
Tiga ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad al-Kautsar. Rasulullah SAW mengatakan, atadruna mal kautsar? Tahu tak kalian al-Kautsar itu apa? Maka sahabat ridwanullah alaihim mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah yang tahu, kami tidak tahu ya Rasulullah, dan Rasulnya tahu. Maka kata Rasulullah SAW, huwa yani naharun a'tanihi rabbi fil jannah, ya, alaihi khairun katsir taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia adalah telaga atau sungai, dalam hal ini sungai yang mana Allah sediakan untukku di akhirat nanti. Di Kautsar itu ada nikmat yang kebaikan yang sangat banyak sekali. Jadi makna Al-Kautsar itu ada dua tafsirnya, itu telaga. Ada dua mana yang menafsirkan al-khairul katsir, kebaikan yang banyak atau nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW berupa kenabian dan Al-Quran. Itu nikmat yang sangat besar, ya, yang sangat besar sekali. Maka Allah SWT perintahkan fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah semata-mata karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, ini perintahnya digandingkan dengan perintah sholat. Makanya sebagian ulama berpendapat korban ini hukumnya wajib bagi yang mampu, karena perintah sholat wajib digandingkan dengan korban, perintah berkorban, ya. Karena kata para ulama fikih, ulama usul fikih, asal perintah itu wajib. Al-aslu fil amri yadullu 'ala al-wujub ma lam takun qarinatun tasrifuhu ila as-sunnah atau ila al-mubah. Asal perintah dalam Al-Quran dan hadis itu, asalnya ketika ada perintah, kita dudukkan dulu ke hukum asal perintah itu wajib. Selama belum ada qarinah, belum ada indikator tuh belum ada Al-Quran atau ayat lain atau hadis yang lain yang memalingkan makna wajib itu ke makna sunnah atau ke makna mubah. Nah, maka ada yang berpendapat wajib hukumnya, walaupun jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, karena biasanya kalau perintah itu diiringi dengan ancaman yang kuat di akhirat nanti, biasanya wajib. Contoh, sholat itu perintah, ya, banyak perintah dalam Al-Quran, qat'i, dalilnya qat'i, ya. Dan di samping ada perintah sholat, ada ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat, dan ancaman ini sangat berat. Maka para ulama, ijma' para ulama, karena dalilnya qat'i, sholat hukumnya wajib, karena diiringkan dengan ancaman bagi yang meninggalkannya ancaman. Ancamannya bukan lagi ancamannya itu siksaan, tapi langsung disebutkan kompleknya di neraka jahanam. Bukan komplek lagi, gayanya apa, suatu nama neraka, namanya nama neraka Sakor, ya, neraka Sakor. Nah, seperti itu. Jadi disebutkan nama nerakanya, maka wajib. Nah, fasholli li rabbika wanhar, salatlah semata-mata karena Tuhanmu dan berkorbanlah semata-mata karena Tuhan, ikhlas korbannya, ya. Kenapa? Karena nikmat yang udah banyak tadi itu. Nah, filosofinya begini, Pak. Kalau kita ini sadar, harta yang kita miliki itu istikhlaf minallah. Istikhlaf itu Allah berikan kepemilikan sementara. Kapan saja Allah bisa ambil. Kapan saja bisa ambil.
Jadi ketika Allah pilih kita sebagai orang yang mampu untuk berkorban, berarti Allah itu berikan nikmat harta itu sementara harta itu, Pak. Kenapa disebut sementara? Karena ninggalnya kita itu bukan harta kita, harta ahli waris kita. Jangankan ninggal, baru istihdor itu menjelang ninggal, sekarat gitu orang. Nah, sekarat nih katanya. Dia orang kita nih bukan hanya manusia sekarat, bensinnya pada sekarat. Cuma tidak ada mautnya, ya kan? Nah, bensin itu sekarat nih dia orang aja. Apa tidak ditalkinnya? Jadi sekarat, ya. Istihdor namanya ya. Istihdor itu tak boleh berwasiat lebih dari 1/3. Kenapa? Karena udah berproses jalannya harta ini dah hampir milik ahli waris dah ini, bukan milik dia gitu. 1/3 tak boleh, lebih dari 1/3 tak boleh. Tak boleh, dah transisi dah gitu. Nah jadi Allah pilih kita untuk orang yang mampu. Tadi saya ngisi pengajian di Masjid Pak Wasidun. Saya gini nanya, Bapak-bapak sekalian rahmat Allah, ibu-ibu, ya, sama banyaknya kayaknya, hampir sama banyaknya jamaahnya, luar biasa juga. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini dipilih, kasih pilihan oleh Allah, mau jadi orang kaya, Allah berikan kemudahan rezeki, tapi syaratnya berkurban. Syaratnya berkurban. Atau mau jadi orang yang tak kaya, tapi syaratnya enak, nerima daging kurban. Mau yang mana? Kaya badan, ini kan? Kena dah sekali perangkap saya. Awas tak berkurban ya, enggak? Seperti itu. Ini seperti itu. Pasti kita ini kalau dipilih mau jadi orang kaya, nanti Allah mudahkan rezeki. Ya, telepon 5 menit dapat duit, ya kan? Tapi kalau Allah tidak berkehendak pilih, ya itu tadi enak, kita tak perlu kurban. Udah dikurbankan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Karena Rasulullah SAW itu berkurban itu 2 putih, 2 ekor kambing. Dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW, dhaha Rasulullah SAW bi kabshaini amlahaini aqranain, samma wa kabbar wa dhabaha. Beliau SAW berkurban dengan kabsh. Kabsh itu domba, kambing kambing yang laki-laki, ya. Amlahain yang memiliki warna bulu domba itu putih. Ada juga mengatakan putih campur kehitaman. Ada putih, ada hitam, tapi lebih dominan putih. Ada juga memaknai amlahain ini adalah putih cemerlang. Maksudnya menunjukkan kualitas. Akronain, ya, umurnya itu sudah cukup, sudah matang. Ditandai dengan memiliki tanduk yang sudah cukup, ya. Kemudian beliau menyebut nama Allah dan bertakbir, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau sembelih sendiri, ya. Nah seperti itu. Nah, satunya untuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, 1 ekornya untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah maka kalau kita ini ngerti harta ini ini Allah berikan, Allah pilih kita. Misalnya Pak Ali Maskur, Allah pilih jadi orang yang punya kelebihan harta. Tapi caranya gimana? Nanti kalau kurban, keluarkan sedikit harta itu untuk kurban. Ya. Ngerti istikhlaf. Ini kalau Allah mau ngambil gampang saja, gampang saja. Ya. Gampang. Banyak caranya. Ya. Baik cara yang secara zahir itu menyedihkan, ya, atau menyakitkan hati kita. Entah ditipu orang tua, itu banyak cara. Itu ibrah lah, diambil pelajaran lah, ya. Banyak orang yang kata orang tua tahu saldonya habis, kena sedot, ya kan, ditipu orang, ya kan? Ada loh Pak, biasa senyumnya kena nih. Ada juga dengan cara, mohon maaf ya, biasa mungkin dapat musibah, kebakar dan sebagainya, sedih. Ada juga karena sakit, divonis dokter harus operasi, biayanya sekian. Banyak cara.
Tapi ketika Allah masih tetapkan kamu enggak, nikmat masih sehat masih dikasih, harta masih dikasih, kamu kurban. Tapi Allah Maha Penyayang. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kurban. Jadi syariat kurban itu kita yakini dia adalah syariat yang sangat mulia, tapi harus keikhlasan. Cuman cari ikhlas itu adalah tadi itu kita pilih yang berkualitas. Kemudian yang kedua, jangan tomat. Tomat ini maksudnya apa? Kurban enggak, tapi dia enggak mau rohom semua, kan? Itu. Ini janganlah itu. Betul memang ada pembagiannya, tapi kan kita tahu mana perasaan kita di tamak ini, tahu gitu Pak. Tahu kita. Ya kan? Jadi janganlah, ya kan? Jadi memang ada hak kita sepertiga di situ, tapi jangan sampai terlintas di hati kita itu ini kan milik saya ini, bukan, itu milik Allah. Kalau udah milik Allah berarti aturan baginya standar Allah dengan standar kita. Ya, makanya kurban itu tidak boleh bayar tukang jagal itu pakai daging yang dikurbankan itu, tak boleh. Nanti kau ambil tanduk ya, aku tidak bayar lagi. Ini ditransaksi kan yang udah diakad kan yang udah daging itu, tak boleh. Tapi kalau sedekahnya silakan, ambillah, kasihan dia di tukang jagal. Tapi kalau kita akadkan bagian dari yang dikurbankan itu sebagai balasan tukang jagal, tak boleh. Tidak boleh. Karena ini hakikatnya bukan kita punya. Ini punya Allah. Dan cara pembagiannya syariat Allah yang punya. Sepertiga boleh. Ya seperti itu. Dan ini kemudian ada lagi yang menarik Pak di syariat kurban ini, menunjukkan kalau ibadah itu bersifat iz'an dan inqiyad. Tunduk saja kita kepada syariat kurban itu. Kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang di luar akal nalar kita itu ibadah itu seperti itu. Apa? Bagi siapa yang pengen berkurban, jangan motong rambut dan kuku atau rambut apa, rambut kepala, bulu ketek, apa saja, tidak boleh diambil. Ini disamakan kayak orang ihram Pak. Orang kalau dalam kondisi ihram sebelum tahallul itu tak boleh potong rambut, tak boleh pakai minyak wangi. Wah, ini secara akal ini kan bertentangan dengan nilai kesehatan atau kebersihan. Tidak Pak, ini Allah pengen tunjukkan kepada kita seberapa tunduk kita. Ini saya kuku udah panjang aja, kuku panjang pula nih ceritanya. Ya. Lupa muncul, ya kan? Jadi, tapi bukan sekeluarga yang atas nama kurban saja. Yang atas nama kurban. Kata para ulama, hukumnya makruh litanzih. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal memahamkan itu haram, tapi jumhur ulama makruh litanzih. Kalau yang muhrim atau orang yang berihram, kalau melanggar kena dam. Kalau sengaja gitu ya. Atau terpaksa juga kena dam. Terpaksa karena misalnya dia kepalanya koreng harus digunting, itu kena dam. Kalau lupa enggak. Kalau jahil atau karena tak tahu enggak. Banyak istighfar. Kalau sengaja atau terpaksa itu kena dam. Nah, bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji ini, disyariatkan kurban. Barang siapa yang berkehendak ingin kurban, ya, dari awal masuk Zulhijjah sampai dia menyembelih hewan kurbannya, sampai dia menyembelih hewan kurban atau hewan kurbannya disembelih, ya, itu jangan dipotong segala macam rambut yang ada di tubuh kita dan kuku kita, ya. Nah seperti ini kok, ini kesan ini gimana ya? Ini menunjukkan pengen kita nih ibadah kita ini harus full gitu ya. Kadang-kadang ini ibadah itu sifatnya inqiyad. Inqiyad itu tunduk lahir dan batin. Harus ketundukan. Ya.
Yang penting kan secara akal ini kan padahal motong kuku, membersihkan rambut, merapikan rambut dan bulu-bulu yang lainnya itu adalah sunnah mutahharah. Di antaranya sunnah kesucian. Tapi karena ini konteks ibadah boleh. Ini menunjukkan seberapa ikhlas kita itu kurbannya. Tahan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di kurban ini bukan hanya tradisi tahunan kita, tapi adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah maliyah, ibadah berupa harta tertentu, yaitu berupa binatang ternak yang harus kita sembelih, baik itu kambing, domba atau sapi untuk 7 keluarga, kepala keluarga, tapi disebutkan perwakilan saja. Nanti satu keluarga ada 20 orang, tak menyembelih-nyembelih, ngitung keluarga ya kan. Nah, misalnya si fulan bin fulan serta keluarganya. Nah, seperti itu. Ini kurban, ya. Dan ini menunjukkan keikhlasan kita. Makanya Allah SWT menggambarkan orang yang ikhlas itu di dalam Al-Quran itu ketika menafsirkan fasholli li rabbika wanhar. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah membawakan ayat. Dikatakan di sini wanhar fa'akhlis li rabbika salatakal maktubah wan nafilah wa nahharaka. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, apa makna fasholli li rabbika wanhar? Fa'akhlis li rabbika salatakal maktubah wan nafilah wa nahharaka. Ikhlaskanlah semata-mata karena Tuhanmu salat maktubahmu, salat wajibmu dan salat nafilahmu, wa nahharaka, dan kurbanmu. Ikhlaskan karena Allah SWT. Fa'budhu wahda, sembahlah semata-mata Dia saja, jangan la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, ya. Wanhar ala ismihi wahda, berkurbanlah hanya dengan menyebut namanya saja, tidak boleh disyirikatkan dengan yang lain, ya. Karena kenapa? Kita diharamkan memakan daging hewan ternak yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala ta'ala, kata beliau bawakan ayat yang lain untuk menafsirkan makna fasholli li rabbika wanhar, yakni surah Al-An'am 162, 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Nah, ini hadis dijadikan doa iftitah. Juga ada hadisnya yang sama redaksi dengan ayat ini, doa iftitah Rasulullah SAW sebagaimana riwayat yakni Ali bin Abi Thalib yang kita baca Allahumma barik. Ini itu riwayat Abu Hurairah dan ini recommended. Nah, doa ini recommended, termaktub dalam HPT, boleh pilih, doa-doanya boleh pilih, ya. Dari Abu Hurairah, beliau radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ra'aitu sukutaka, ya, aku melihat engkau diam antara takbiratul ihram dengan baca Al-Fatihah, ada diam sejenak. Apa yang dibaca? Rasulullah SAW menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai. Nah, itu doanya yang kita baca biasa. Tapi riwayat Ali bin Abi Thalib bacaannya wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh wa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ibadah apa? Nusuk itu apa? Yaitu kurban. Sesungguhnya ibadahku, salatku, mengisyaratkan ibadah jasad, salat, wa nusuki, ibadah harta. Ibadah jasad dan ibadah harta. Ini perwakilan, ya. Karena salat itu ibadah fisik kita dan kurban itu adalah ibadah harta kita. Ibadah yang Allah wajibkan dengan mengorbankan harta. Nah, ibadah itu kategorinya ada ibadah maliyah, ada ibadah jasadiyah, ibadah badaniah. Ya, nah, seperti itu. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan hidupku dan matiku, ya,
semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka makna fasholli li rabbika wanhar, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, fa akhlis li rabbika shalataka wal maktuba wan nafila wa nahraka. Ya, ikhlaskanlah semata-mata karena Tuhanmu salatmu, baik salat maktubahnya, salat fardunya maupun salat sunnahnya, dan ikhlaskanlah semata-mata karena Tuhanmu nahraka, yaitu kurbanmu itu. Ya, dengan cara apa? Jangan kau palingkan niat kepada selain Allah, dan jangan engkau sebut nama lain ketika menyembelihnya kecuali hanya nama Allah SWT. Kenapa? Karena beliau bawakan ayat lagi, orang yang menyembelih kurban atau hewan apa saja untuk kurban atau untuk makan yang tidak menyebut nama Allah menjadi haram. Haramnya bukan karena zat, tapi haram karena sebab. Karena haram itu ada pada zat, Pak. Haram pada zat ini pakai basmalah pun tetap haram. Nyembelih babi bismillahirrahmanirrahim tetap haram, karena zatnya memang haram. Tapi ada haram karena sebab. Ya kan? Contoh, nyembelih hewan, ternyata hewan sudah mati dah, bangkai jadinya. Ya. Misalnya ayam masih panas nih, baru mati, tetap bangkai dah dia. Ya kan? Karena matinya bukan karena disembelih. Mati karena ditanduk, jatuh dari atas, jatuh mati. Sayang masih panas nih. Tak bisa. Haram. Sayang masih panas nih kan. Ayam tiren ya boleh dia. Nanti kemarin. Tak boleh. Kenapa? Wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahu alaihi innahu lafisqun. Janganlah engkau memakan ya apa-apa saja dari binatang ternak yang ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah SWT. Ya, menyebut nama Allah SWT. Cuma pertanyaan gini, kita ini macam mana gak nak ngeceknya? Beli ayam di Flamboyan itu udah mati semua dah, gitu kan? Masa kita mau nanya, ini boleh menyebut nama Allah ni? Macam mana tak ceritanya kan? Iya, kau beli di Flamboyan sama pasar-pasar umum, bisa lah kita tanya. Tapi kalau daging-daging impor itu gimana? Nah, Ibunda Aisyah pernah bertanya itu kepada Rasulullah SAW. Macam mana ya Rasulullah? Dah, kita tak perlu menyelidiki sejauh itu. Kita cukup husnudzon kalau apalagi kita tahu itu daripada yang mengimpornya, ekspornya itu adalah dari negeri Islam. Cukup kita makannya mengucapkan basmalah, bismillah. Tak perlu kita sampai teliti gitu ya. Tak perlu. Ya. Sampai tafsir, sampai teliti gitu. Ya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT. Ya. Kurban, jumhur ulama memahami bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Tapi sebagian ulama, diantaranya ulama Sadatul Hanabilah, ulama-ulama dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, memahami kurban itu wajib. Kurban itu wajib. Tetapi jumhur ulama dan kita memahami kurban itu sunnah muakkadah. Ya, karena ada ini Pak, dipahami wajib itu ada ancamannya. Siapa yang punya kemampuan rezeki pada saat hari raya nanti itu, tapi tak mau berkurban, kata Rasulullah SAW, janganlah dia dekat tempat solat kami. Jadi solat ngambil paling depan itu, tapi kurban tak mau, kan? Nah seperti itu. Apalagi kalau dia khotib. Jadi, tapi kalau tak mampu, apa ukuran mampu? Ukuran mampunya kata sebagian ahli fikih sampai nisab zakat hartanya. Banyak juga ini. Nisab zakat itu kira-kira 50 juta, 59 juta duitnya. Cuma dia yang bilang, saya dengar ceramah Ustaz ini lebih baik bayar utang daripada kurban. Kan kalau berhutang, cuma berhutang kita sekarang ini bukan berhutang karena kebutuhan pokok, ya kan? Berhutang kita itu karena mungkin untuk membangun usaha, untuk beli mobil, nah, ya kan? Nah, jadi kategorinya itu harus kita kategorikan lagi. Jangan kalau kebutuhan pokok berhutang, nah itu wajar. Al-ghorimin itu berhak terima zakat bahkan. Misalnya untuk kepentingan anaknya, biaya kuliah anak itu masuk tuh. Karena fisabilillah, berhutang fisabilillah. Tapi kalau untuk kebutuhan tersier,
bukan primer, ya, bukan tapi tersier itu barang-barang mewah gitu ya. Beli HP saya ini utang mas ini kita beli HP, ya kan itu kan kebutuhan tersier gitu ya. Nah itu tidak kategori. Kalau mampu maka kena harus ya kita harus berbangga lah dalam pengertian Allah SWT menetapkan ini yang harus ikhlas kita. Yang terakhir itu ya inna syani'aka huwal abtar, itu maknanya sungguhnya orang membenci Muhammad SAW mereka orang terputus, karena Rasulullah SAW itu diisukan oleh kafir Quraisy itu dulu orang kafir Quraisy itu kalau punya anak laki-laki itu bangga sekali. Kalau punya anak perempuan tak bangga dia, tidak bangga. Oh, ini tak tahulah dari mana dia membangun konsep berpikir seperti itu. Punya anak perempuan tak bangga, bahkan disuruh tanam hidup-hidup. Itu kan ada dalam Al-Quran tuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Apabila anak perempuan yang dikubur hidup-hidup nanti ditanya di hadapan Allah di pengadilan Allah, atas dosa apa perempuan itu, anak perempuan itu kalau lahir ditanam hidup-hidup, dibunuh, atas dosa apa? Ya kan? Kalau punya anak laki-laki bangga dia, bangga. Tapi Rasulullah SAW, takdir Allah, anak laki-lakinya meninggal semua. Ya kan? Dibangun kepercayaan orang kafir Quraisy waktu itu, orang yang tak punya anak laki-laki itu abtar. Abtar itu maksudnya tak ada lagi penerus dia. Nanti tidak terkenal lagi dia itu. Kalau dia meninggal habis dia itu, tak terkenal. Tetapi Allah bantah, inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu itulah hakikatnya terputus. Apa? Terputus dari sebutan. Buktinya Allah abadikan Rasulullah SAW. Bahkan dalam sholat kita disuruh sholawat Ibrahimiyah. Sebut terus Allah abadikan. Bukan karena dia tak punya anak laki-laki, bukan karena punya anak laki-laki, tapi karena Rasulullahnya memang derajatnya tinggi di sisi Allah, selalu disebut namanya, tidak abtar, tidak terputus sebutannya. Ya, maka ini cara Allah SWT. Allah bantah kembali orang kafir Quraisy yang mengatakan, ya, buciro Muhammad. Maksudnya apa? Anak laki-lakinya meninggal, Muhammad itu abtar. Kan banyak anak laki-laki Rasulullah. Anak pertamanya kan Qasim ya. Makanya kata Rasulullah SAW, itu Rasulullah itu dapat gelar namanya kunyah itu Abu Qasim. Bapaknya Qasim, anak yang duanya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah SWT ingin mengabadikan nama Rasulullah SAW bukan karena anak keturunannya atau anak laki-lakinya, tetapi karena memang Rasulullah dimuliakan oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.